Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan alhamdulillah hari ini kita tepat ya hari 17 Agustusan. Dan otomatis banyak dari kita yang merayakan hari kemerdekaan ini gitu ya. Tapi aku di sini mau melihat satu video 3 dosa yang dianggap biasa di acara 17-an. Karena banyak sekali juga orang-orang yang bertanya soal hal ini tentangnya di media sosial ya. Kalau aku lihat banyak orang yang bertanya bagaimana seorang muslim memandang misalnya 17 Agustusan, apakah 17 Agustusan itu adalah hari yang sebenarnya dilarang oleh Islam, ataukah apakah setiap bentuk perayaan 17 Agustus otomatis bid'ah gitu ya, atau mungkin justru ini boleh dilakukan gitu karena merupakan persoalan sosial dan kenegaraan, bukan soal ibadah ya. Mungkin di sini titik penting yang harus digarisbawahi bahwa Islam itu sangat membedakan antara ibadah dan juga adat, teman-teman ya. Kalau kita tahu dalam konteks ibadah itu prinsipnya sudah mutlak ya. Ibadah itu harus memiliki landasan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh kayak membuat cara ibadah yang baru kemudian menganggapnya itu sebagai ibadah kepada Allah. Tetapi kalau dalam urusan adat atau muamalah duniawi ya, para ulama menggunakan kaidah bahwa hukum asalnya itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, karena duniawi ya, beda dengan ibadah prinsipnya. Karena itu pertanyaan pertama yang terlintas biasanya di benak kita, apakah Nabi pernah merayakan 17 Agustusan? Karena banyak orang bilang Nabi nggak rayain berarti bid'ah dong gitu ya. Tentu Nabi tidak pernah melakukan hal ini, teman-teman ya. Namun sebenarnya pertanyaan itu tidak tepat gitu ya. Pertanyaan yang tepatnya itu apa? Pertanyaan tepatnya adalah apakah kegiatan 17 Agustus tersebut ya dimaksudkan sebagai ibadah dan hari raya agama gitu ya, atau sebagai cuman duniawi, aktivitas sosial ataupun kenegaraan ya. Nah, disinilah sebenarnya letak perbedaan daripada ulama, teman-teman ya. Karena memang Islam ini udah paten memiliki hari raya yang sudah ditetapkan, yakni ada 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, di mana Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena pada saat itu memang Rasulullah datang ke Madinah, kemudian didapatilah ada masyarakat yang memiliki 2 hari raya yang mereka pakai untuk bersenang-senang dan bermain. Makanya ada Rasulullah bersabda seperti itu, di mana Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah menggantikan 2 hari kalian, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, yang bahkan lebih baik gitu ya daripada hari yang kalian lakukan. Nah, hadis ini sangat sahih gitu ya, dan ini menjadi landasan pada pembahasan di sholat Id atau hari raya dalam Islam. Dan ini tentu sangat berbeda gitu ya kalau kita patokannya dengan hari raya atau peringatan gitu ya, bisa dibilang peringatan duniawi ya. Ini yang banyak di kolom komen sebenarnya bertanya gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa ada nggak sih ulama yang sepakat gitu ya mengatakan bahwa ini tuh bid'ah. Ini makanya aku nih heran gitu ya, orang memandang bid'ah ini sangat ngawur gitu ya. Bid'ah itu dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks duniawi. Jadi nggak tepat ketika kita bilang 17 Agustusan ini bid'ah gitu ya. Apa bedanya dengan tahlilal? Ya jelas beda ya. Ya. Jadi kita memang dianjurkan untuk bersyukur ya atas kemerdekaan kita. Akhirnya alhamdulillah kita merdeka gitu ya. Merayakan 17 Agustus itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya. Dan ini jelas perkara yang diperintahkan, karena di dalam surah Ibrahim ayat ke-7 memang Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka niscaya akan aku tambah gitu nikmat kepada kalian. Maka seorang muslim itu syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan atau atas nikmat yang telah kita terima. Karena Islam itu tidak mengajarkan bahwa seorang muslim harus nggak boleh nih ikut acara kayak gini nggak boleh, nggak gitu juga ya. Karena Islam itu mengajarkan bahwa kita tuh harus mencintai tanah yang kita hidup di tanah itu gitu ya. Contoh misalnya kita hidup di Indonesia ya, kita harus mencintai republik kita gitu ya. Dan salah satu wujud syukur kita ya kita biasanya melakukan upacara dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Ustadznya menjelaskan ada 3 dosa yang dianggap biasa di acara 17-an ya, teman-teman ya. Coba kita lihat. Di acara 17 Agustusan. 1, judi, yaitu manakala orang bikin acara lomba-lomba
tetapi hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta. Kalau memang mau mengadakan lomba supaya tidak judi, maka harus ada hadiah dari tiga, bukan diambil dari uang pendaftaran peserta lomba. Dua, lomba bapak-bapak main bola pakai dasar. Ini Nabi nih. SAW mengatakan, la'anallahu ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati. Allah melaknat laki-laki yang menggunakan baju perempuan. Dan pakai daster itu termasuk laknat dari Allah. Ketiga, acara di panggung yang disitu dihadirkan perempuan-perempuan, joget-joget, dangdutan, bahkan sampai tengah malam. Kadang-kadang menggunakan sound yang besar-besar. Di sini ada unsur seronok, unsur buka aurat, unsur joget-joget laki perempuan bukan mahram, unsur ikhtilat, dan kadang-kadang banyak orang terganggu. Entah orang yang sakit, entah lansia, entah bayi. Yang jelas banyak orang yang merasa... Ya, jadi memang kita mencintai Republik kita bersyukur atas kemerdekaan kita, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita hindari gitu ya. Yang kita lakukan pada tanggal 17 Agustus gitu ya. Jangan sampai perayaan kemerdekaan kita ini menjadi alasan untuk kita misalnya membuka aurat ataukah misalnya ikhtilat gitu ya yang tidak terkontrol, apalagi perjudian, ada mabuk-mabukan ataupun musik-musik hiburan yang mengandung kemaksiatan gitu ya. Dan yang paling penting jangan sampai karena kemerdekaan itu kita jadi meninggalkan sholat, ataupun kita biasanya berlebih-lebihan dalam hal pengeluaran, terus saling menghina atau membahayakan orang, misalnya lomba-lombanya gitu ya. Jadi harus diperhitungkan, jangan sampai membahayakan orang lain, karena memang Allah sendiri berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-31 dibilang bahwa kita nggak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini acara 17-an tetapi di situ ada mabuk-mabukan, ada perjudian gitu ya. Itu juga tidak dibenarkan. Tetapi jikalau gitu ya perayaan ini bersifat di dalamnya itu hal-hal positif, misalnya contohnya mengingat gitu ya perjuangan sejarah bangsa Indonesia, itu good. Malah kita dianjurkan untuk selalu belajar sejarah-sejarah yang lalu supaya kita tuh bisa bersyukur hidup di era sekarang ya, dimana kita mungkin diceritakan tentang mengenal jasa-jasa para pahlawan-pahlawan kita, ataupun mengadakan mungkin kegiatan sosial gitu ya, membersihkan lingkungan ya, itu bagus semua. Membantu misalnya fakir miskin, donor darah, itu kan biasa ada tuh ya. Serta mungkin kegiatan-kegiatan pendidikan ataupun seminar yang tentang kebangsaan lah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita mungkin sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi kita juga harus berpikir, kita juga tidak boleh, apakah kita sudah merdeka gitu ya dari misalnya perbuatan syirik, perbuatan korupsi, perbuatan riba, narkoba, ataupun pornografi, perjudian, kebodohan ya, atau kemalasan, hawa nafsu. Apakah kita sudah merdeka dari itu semua ya? Kalau belum, maka ya sebenarnya kita memang sudah merdeka bangsa negara kita, tapi pemikiran kita ataupun jiwa kita belum merdeka gitu ya. So teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.